Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan apakah individu masuk ke dalam tipe A ataukah tipe B berdasarkan dari data kontinum. Kategori ini biasanya dinamakan dengan kategori tipologi. Apa beda kategori tingkatan dan kategori tipologi? Berikut ini bedanya. Jika kategori tingkatan akan meletakkan individu pada posisi di sebuah level yang berjenjang, apakah individu masuk ke kategori sedang ataukah masuk ke kategori rendah atau tinggi. Sedangkan kategori tipologi akan memasukkan individu pada kategori tipe 1 ataukah tipe yang selanjutnya. Ibarat jenis kelamin laki-laki perempuan yang merupakan kategori eksklusif, kita akan menempatkan individu masuk ke dalam salah satu dari kedua tipe ini. Variabel psikologi terkadang tidak berbentuk konstruk yang tunggal, melainkan berbentuk tipologi. Misalnya tipe pengatasan masalah atau coping yang terdiri dari dua tipe, misalkan tipe mendekati atau approach dan menghindari atau avoidance. Tipologi seperti ini terkadang tidak bersifat bipolar karena keduanya ada dalam diri satu individu dalam derajat yang berbeda-beda. Pada kategori yang bersifat tipologi, kadang kedua dimensi tersebut dimiliki oleh seorang individu, akan tetapi kita memaksanya apakah individu masuk ke dalam satu tipe atau ke tipe yang lain. Misalnya ini dari sisi approach dan avoidance terlihat individu lebih dominan ke arah avoidance daripada approach, sehingga kita menentukan individu tersebut masuk ke dalam tipe avoidant. Contoh pengkategorian adalah misalkan individu memiliki orientasi internal atau orientasi eksternal dalam melihat dunia. Misalnya skala yang dikembangkan terdiri dari subskala atau subtes internal terdiri dari 10 butir dan eksternal juga 10 butir. Masing-masing memiliki opsi 1-5 nya, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Akhirnya kita mendapatkan dua kolom yang masing-masing berisi informasi pengukuran melalui subtes tersebut. Nah, dari sini kita akan menentukan tipe. Apakah individu masuk ke dalam tipe internal ataukah eksternal dan seterusnya. Ada banyak contoh konstruk yang biasanya ditransformasi menjadi tipologis. Misalkan individu cenderung ke arah praktis atau teoritis, cenderung mempercayai atau mencurigai, cenderung santai atau serius, konvensional atau terkini, mengalir atau terencana. Yang pertama adalah kategorisasi berdasarkan skor mentah. Kategori pada skor mentah ditentukan langsung berdasarkan skor mentah yang didapatkan dari skala. Prosedur ini biasanya dipakai oleh alat-alat yang sudah baku karena sudah melalui penelitian yang sangat panjang. Misalnya MBTI atau Learning Style Inventory. Kita lihat di sini individu akan ditentukan sebagai individu yang memiliki tipe konseptual abstrak jika skala AC didapatkan lebih tinggi daripada skala CE. Sebaliknya individu akan dilihat sebagai orang yang memiliki tipe konkret ketika CE lebih banyak daripada AC. Melalui skor mentah tidak ada pengolahan, namun ditunjukkan melalui langsung dari komparasi skor yang didapatkan. Kategori yang kedua adalah skor relatif. Pada skor relatif, misalkan di sini ini ada dua subtes atau subskala. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Skala internal terdiri dari 5 butir, sementara eksternal 8 butir. Misalnya seorang individu pada skala internal mendapatkan skor 10, sedangkan pada eksternal mendapatkan skor 8. Kemudian melalui rumus kita bobot dengan menggunakan rata, didapatkan misalkan skor 10 dibagi dengan jumlah butirnya sama dengan 2. Misalnya pada tipe eksternal jumlah skornya adalah 8, kemudian dibagi oleh jumlah butirnya yaitu 8 sama dengan 1. Akhirnya kemudian kita dapatkan masing-masing bobot relatif dari setiap subtes. Kita tahu bobotnya 2, dari sini adalah bobotnya 1, sehingga kita total jumlah bobotnya adalah 3. Dari sini 2/3 sama dengan 66. Kemudian di sini 1
1/3 sama dengan 34. Oleh karena 66 lebih tinggi daripada 34, kita menentukan bahwa individu yang bersangkutan memiliki lebih cenderung pada tipe internal. Referensi yang dipakai oleh ini adalah Vitalino yang menerapkan prosedur ini dalam pengembangan skala Ways of Coping Checklist yang dikembangkan oleh Volkmann dan Lazarus. Kelebihan penggolongan berdasarkan skor relatif ini terletak pada adanya minimalisasi korelasi yang tinggi antar tipe-tipe yang diukur. Karena korelasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa penggolongan berdasarkan tipe tidak cukup adekuat sehingga dipakai sebagai tipologi. Dari sini kita lihat korelasi antara internal dan eksternal nantinya akan menjadi rendah dengan adanya skor relatif ini. Jenis yang ketiga adalah skor standar. Prosedur ini dipakai dengan cara menstandarkan skor pada setiap tipe, kemudian hasil dari standarisasi kemudian dibandingkan. Misalnya seorang individu memiliki skor sebesar 10, kemudian kita standarisasikan menjadi 2,5. Misalkan di posisi ini adalah dia terletak di 2,5, berarti di sini. Kemudian secara eksternal dia juga tinggi, misalkan di 1,8 di sini. Berdasarkan perbandingan dua skor standar ini, kita menentukan bahwa individu cenderung lebih bersifat internal daripada eksternal. Beberapa penulis melihat bahwa perbandingan seperti ini tidak cukup ketika keduanya sama-sama tinggi, skor internalnya tinggi karena secara kurva normal dia di atas 0, kemudian eksternalnya juga tinggi karena secara teoretik dia di atas 0, sehingga di sini eksternalnya tinggi, kemudian di sini juga internalnya tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa individu ini unidentified. Paparan seperti ini dapat dilihat pada buku yang ditulis oleh Saifuddin Aswar. Pada buku tersebut terlihat bahwa tipe internal syaratnya adalah jika eksternalnya itu rendah, misalkan ini adalah kurva normal dari eksternal, ini adalah kurva dari internal, syaratnya adalah individu dikatakan internal jika eksternalnya adalah rendah, di sini di bawah minus 0,5 dan set internalnya di atas 0,5, sehingga di sini. Hal yang sebaliknya juga dapat diperlakukan hal yang sama. Ini adalah internal, ini adalah eksternal. Seorang dikatakan eksternal jika internalnya rendah, eksternalnya rendah. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Ketika dia eksternalnya di tengah-tengah, kemudian internalnya juga di tengah-tengah, maka orang-orang seperti ini dilihat sebagai orang yang unidentified karena tidak sesuai dengan teori. Kategori yang lain adalah selanjutnya adalah POM yang merupakan singkatan dari percent of maximum possible. Prosedur ini diperkenalkan oleh Cohen DKK pada tahun 2009 pada jurnal Multivariate Behavioral Research. Ini adalah algoritmanya untuk mendapatkan POM. Kita akan mendapatkan POM untuk tipe A dan POM untuk tipe B. POM merupakan transformasi linear skor mentah pengukuran yang dikondisikan menjadi bergerak dari 0 sampai 100, sehingga dapat dikatakan POM yang A akan menghasilkan 0 sampai 100, POM untuk tipe B juga akan menghasilkan tipe 0 sampai 100. Studi yang dilakukan oleh Cohen DKK menemukan bahwa POM memiliki kelebihan dalam hal 7 kriteria, antara lain lebih mudah menafsirkan rata dan perbedaan rata. Selanjutnya deviasi standar dan perbedaan deviasi standar lebih mudah diinterpretasikan. Rentang dan perbedaan rentang lebih mudah diinterpretasikan juga. Ketiga hal ini terkait dengan rentang skor yang bergerak dari 0 sampai 100, sehingga interpretasi terhadap rata dan standar deviasi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, jika diterapkan pada analisis regresi, skor ini lebih mudah diinterpretasikan. Kemudian intercept di regresi juga lebih mudah diinterpretasikan. Kita lihat intercept misalkan seperti ini, karena bergerak 0 sampai 100, kita bisa menafsirkan bahwa interceptnya tinggi atau rendah. Di sisi lain, skor POM lebih mudah dibandingkan antara satu sampel dengan sampel lainnya dan antara satu skala dengan skala lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Berikut ini contoh penghitungan skor POM. Misalnya ada sebuah skala yang terdiri dari subtes internal dan subtes eksternal.
Skala ini akan menentukan apakah individu akan masuk ke dalam tipe internal ataukah tipe eksternal. Misalkan skala yang pertama terdiri dari 5 butir, misalnya skor butirnya bergerak 1 sampai 4, sehingga skor minimalnya adalah 5 dan skor maksimalnya adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Di sini juga skor bergerak 1 sampai 4, sehingga skor minimalnya adalah 8 dan skor maksimalnya adalah 24. Misalkan seorang individu di sini dia mendapatkan skor 10 pada subtes internal dan mendapatkan skor sebesar 8 pada subtes eksternal. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, X dikurangi minimal kemudian dibagi dengan maksimal dikurangi minimal, sehingga kita rumuskan 10 dikurangi dengan 5 kemudian dibagi 20 dikurangi 5 sama dengan 33 dikalikan 100%. Kemudian dari sini didapatkan 0. Melalui perbandingan skor ini dapat dilihat bahwa individu cenderung lebih bersifat internal daripada eksternal. Berikut ini kita akan melakukan analisis melalui SPSS. Saya sudah menyiapkan sintaks atau kode analisis untuk SPSS, teman-teman tinggal memodifikasinya. Berikut ini datanya. Ada 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Teman-teman tinggal membuka sintak, klik open, kemudian sintak, buka sintak yang sudah disiapkan, yaitu sintaks kategori SPSS, kemudian di open. Ini adalah sintaksnya. Teman-teman tinggal Ctrl A atau edit select all, kemudian run dengan cara klik tombol yang berwarna hijau ini atau klik kanan pilih run all. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah kategorisasi berdasarkan skor mentah, kategorisasi berdasarkan skor relatif, kategori berdasarkan skor standar, dan kategorisasi berdasarkan skor POM. Kode-kode ini perlu dimodifikasi agar dapat sesuai dengan karakteristik skala. Misalnya di sini untuk skor POM ganti skor minimal skala ini dengan skor minimal yang sesuai dengan skala Anda. Demikian juga skor maksimal subtes atau subskala Anda. Untuk penggantian nama silakan ditulis di sini. Misalnya unidentified silakan diganti, misalkan tidak teridentifikasi, misalkan tipe A silakan diganti, misalkan tipe A adalah diganti internal dan tipe B adalah eksternal. Misalnya saya ganti ke sini, ini adalah internal, kemudian ini saya ganti eksternal. Select all sekali lagi, kemudian di run. Hasilnya akan berganti seperti ini. Teman-teman tinggal melakukan frekuensi, kemudian masukkan ke dalam variabel yang akan dianalisis untuk mendapatkan berapa orang yang masuk ke internal dan berapa yang masuk ke dalam eksternal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.